Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar info-info mengenai dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, kali ini saya mau healing-healing di seputaran Jakarta. Dan kali ini saya tertarik untuk healing weekend di Hotel Raffles. Jadi saya kan sering lihat ya, sering lewat di sekitar jalan Casablanca. Kalau saya dari Ambassador Mall, ini sering lewati Hotel Raffles ini. Dan rasanya kok kayaknya hotel ini menarik ya, bersebelahan dengan Lotte Avenue Mall. Jadi kalau mau cari makan gampang, jalan-jalan nge-mall gampang. Terus kemudian hotel ini juga terlihat mewah, bagus. Jadi sambil healing staycation di sini, bisalah bawa jalan-jalan anak-anak ke mall sambil cari makan atau ya cuci-cuci mata. Terus kemudian Raffles Hotel ini kan merupakan chain hotel yang asalnya Singapura dan sekarang udah diakuisisi oleh grup Accor. Jadi sekarang saya mau staycation di hari weekend bersama keluarga di Hotel Raffles. Nah, sekarang saya udah mau check in nih. Saya lagi di area drop off. Begitu turun dari area drop off, si bellboynya udah sigap nih menyambut saya masuk melewati pintu dengan X-ray, termasuk menghandle semua barang-barang saya dengan baik. Nah, sekarang saya jalan setelah melewati X-ray menuju ke resepsionis. Pas jalan di lobi hotel ini rasanya megahnya sih udah kerasa banget ya. Ada aksen karpet merah juga sebelum masuk ke ruang resepsionis. Kemudian ada chandelier biru besar, ada juga lukisan yang nggak kalah besar, ini hampir sepenuh dindingnya ya. Kalau diperhatikan memang hotel ini banyak menampilkan lukisan-lukisan karya Hendra Gunawan. Di lukisannya banyak terinspirasi dari motif-motif ikan, air, juga wanita. Jadi nggak heran ya ketika masuk ke hotel ini di bagian lobi ini ada disajikan mosaik lukisan Hendra Gunawan. Ini judulnya Menyusui Dua. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik dari Hotel Raffles ini dibandingkan dengan hotel lainnya. Lobinya memang nggak terlalu gede ya, dan kemudian kursinya juga terbatas. Jadi bisa mengurangi kesan sempitnya. Nah, di balik dinding yang berisikan lukisan gede ini ada juga ruang tunggu. Ruangan ini masih menggunakan karpet merah, tetap dengan lukisan abstrak, tapi juga dipadukan dengan sofa berwarna hijau toska. Menarik sih, cakep. Ruang resepsionisnya juga nggak terlalu gede ya, tapi buat tamu-tamu yang akan check-in sediakan kursi sambil dilayani untuk proses check-innya. Rasanya sih kursi untuk check-in ini biasanya disediakan oleh hotel-hotel yang tergolong hotel mewah. Sebelumnya saya juga udah reservasi di kamar tipe artist suite, jadi proses reservasi dan check-innya berjalan lancar. Nah travelers, saya sekarang udah terima key card dan akan menuju kamar melewati lift. Oh iya, untuk welcome drinknya tidak disediakan di sini, tapi diantarin langsung ke kamar. Jadi kita lihat nanti ya bagaimana welcome drinknya. Suasana koridor di depan lift juga menarik ya travelers, tetap dengan kartu merah dan aksen-aksen berwarna emas. Kemudian yang menarik lagi yang bikin wow adalah langit-langitnya ini diberikan lukisan. Tadinya saya pikir ini lukisan kayak bernuansa oriental klasik ya, tapi ternyata ini menggambarkan petani dan ibu petani. Dilihat dari pakaiannya ya travelers, kalau dilihat secara detailnya. Liftnya juga ada banyak, jadi nggak usah ngantri terlalu lama. Nah, berbeda dengan suasana di koridor menuju kamar, ini warna-warnanya lebih soft ya, karpetnya juga dari biru yang lebih lembut. Nah, sekarang saya sudah masuk ke kamar di tipe artisan suite. Kira-kira layoutnya seperti ini ya travelers, jadi ketika masuk, kita langsung menuju lurus ketemu dengan living room. Nah, di living room ini ada seperangkat furniture, kemudian kita belok ke kiri, kita akan masuk ke area bedroom. Ini bedroomnya juga gede ya travelers. Kemudian di sebelah bedroom ke sebelah kiri ada pintu geser. Kita akan ketemu dengan toilet. Maksudnya kamar mandi ya travelers. Ada bathtubnya dulu, kemudian ada shower room, dan kemudian ada WC-nya juga. Belok ke kiri lagi kita akan ketemu dengan powder room. Ini untuk menyimpan bagasi, untuk menyimpan barang-barang. Kita lurus lagi ke sebelah kiri ketemu pintu masuk. Jadi ini kita akan menemukan layout yang berbentuk huruf O ya. Nah, kita lihat satu-satu ya travelers tiap-tiap bagiannya. Yang pertama saya ingin memperlihatkan living roomnya. Living roomnya gede ya travelers, luas, mungkin lebih luas dari area bedroomnya. Kita 97 meter persegi.
lega, lapang, mewahnya dapat banget, itu yang paling penting. Kesan mewahnya dapat ini karena penggunaan furniturnya ini furniture yang cukup besar ya Travelers, tapi juga pakai gaya klasik. Kemudian warna-warnanya juga dipilih warna-warna yang bold. Ada warna hijau, ungu, emas, ini mendominasi di ruangan. Juga dengan kombinasi warna biru di karpetnya yang birunya ini juga cukup cerah. Perpaduan warnanya juga menarik Travelers. Sofanya berwarna abu-abu soft dipadukan dengan dinding yang berwarna krem, kemudian karpet berwarna biru. Ini kombinasi yang menarik ya. Agak kontras tapi nggak ngebosenin dan nggak bikin sakit mata. Di sini juga ada beberapa lampu dengan cupnya yang sebenarnya desainnya sederhana, simple, tapi elegan, dan ini mungkin mempermanis ruangan dari living room ini. Nah, ini meja kerjanya Travelers. Di sebelah meja kerja dindingnya dilapisi juga dengan lukisan yang motifnya abstrak, senada warnanya dengan motif di karpet. Paling penting juga speed wifi-nya juga cukup kencang ya Travelers. Saya beberapa kali ngadain rapat online di kamar ini dan tidak ada masalah. Persis di depan sofa ada kabinet berisi pajangan-pajangan. Ini udah kayak rumah banget ini ya. Ada pajangan-pajangan kecil di kabinetnya. Ya rasanya kayak hobi banget deh tinggal di sini. Terus kemudian ada TV. Nah, asiknya lagi TV ini dilengkapi dengan surround sound system. Ada speaker tambahan yang bisa digunakan juga untuk mengeluarkan surround, dan kalau kita ingin nonton DVD player nggak ada masalah karena ada player tersedia di sini. Saya sih jarang ya nonton TV kalau nginap di hotel, tapi ketika saya coba TV-nya ini interaktif banget. Ada pakai Z-Fox audio, kemudian LED-nya juga high definition. Di meja kerja juga dilengkapi dengan beberapa koneksi untuk multimedia dan beberapa colokan, jadi bisa kerja dengan aman dan nyaman. Room amenities-nya juga cukup lengkap ya Travelers. Ada teh, kopi, gula, dan tehnya menggunakan brand premium Dilba, dan kemudian kafenya menggunakan merek Illy yang decafeine. Ada mini fridge juga di bagian bawah, dan yang menarik ada selain mesin kopi tapi juga ada aqua dispensernya. Ini tersedia Alpha Water ya Travelers. Kalau kita perlu air mineral atau air putih, kita bisa memanfaatkan Alpha Water untuk menghasilkan air yang sudah treatment dan sudah layak minum. Dan maksudnya dari hotel ini adalah mereka mengurangi penggunaan botol plastik atau botol kaca untuk penggunaan air mineral. Oh ya Travelers, untuk jenis kamar ini juga disediakan butler, jadi kita bisa memanfaatkan butler service ini untuk keperluan apapun. Kalau kita perlu request sesuatu, juga disediakan beberapa peralatan minum dan makan dari keramik. Peralatan makan ini tersimpan rapi di lemari maupun di kabinet. Di atas meja juga disediakan welcome fruit. Ini saya lihat ada 3 plate ya, 2 plate dengan 1 bowl, yang ketika saya lihat bowl ini berisi buah-buahan tropis. Kemudian ada juga aneka coklat dan beberapa makanan ringan lainnya. Nah, ini dia welcome drink yang tadi dijanjikan oleh resepsionis akan dibawa ke kamar. Ini ada disediakan 3 welcome drink, isinya adalah tamarind tea, asam-asam manis segar. Disediain 3 karena memang saya nginap bersama 2 anak saya. Nah, ini cake dan cookiesnya, bentuknya dan warnanya menarik ya Travelers. Mau lele, mau santai-santai juga ada lazy chair Travelers. Jadi ini posisinya persis di sebelah dinding kaca menghadap ke view luar, dan kalau kita buka gordinnya maka akan terlihat pemandangan tower-tower tinggi, bangunan-bangunan tinggi perkantoran di sekitar Hotel Raffles ini. Ini city view dari kamar hotel ya Travelers. Sekarang kita masuk area kamar tidur atau bedroom. Kamar tidurnya ini masih didominasi warna-warna seperti hijau, ungu, namun dipilih warna yang lebih soft ya, karena akan dipadukan dengan warna krem dari dinding dan dari beberapa furniture. Jadi kesannya adem, nyaman, ya sesuai lah dengan suasana yang kita inginkan ketika tidur atau istirahat. Kamar tidurnya dilengkapi dengan tempat tidur jenis king size dan ada 4 bantal, juga 1 guling kecil. Juga terdapat bench untuk duduk-duduk santai di depan tempat tidurnya.
Sebelah kiri kanan tempat tidur ada nakas, dilengkapi juga beberapa peralatan seperti tisu box, kemudian jam dan lain-lain. Juga di kiri kanannya ada colokan untuk ngecharge, jadi kita tidak ada masalah kalau mau ngecharge sambil tiduran. Juga ada lampu baca dan lampu tidur di kiri kanan yang menempel langsung ke dinding. Kamarnya sih juga lega, luas dan mewah, apalagi menggunakan lantai terbuat dari kayu parkit. Penggunaan warna-warna soft seperti krem yang dikombinasi dengan warna emas ini makin menambah suasana kamar menjadi lebih elegan. Tempat tidurnya nyaman, empuk dengan ketebalan yang cukup. Dan tempat tidur ada dinding kaca gede. Dari sini kita bisa melihat city view dari tempat tidur dan pemandangannya hampir sama ya dengan pemandangan dari living room. Juga ada kursi dan meja bundar yang berukuran kecil. Ini kalau saya bayangin sih karena dekat dengan apa nih ya, namanya hanger jas ya, gantungan jas. Mungkin kalau kita pengen buka sepatu ya bisa lah duduk di sini dan kemudian menggantungkan jas di sebelahnya. Di depan tempat tidur ada TV yang berukuran sama dengan yang ada di living room. Salah satu dari keistimewaan kamar tipe artist suite ini adalah hampir seluruh dindingnya yang menghadap keluar itu terbuat dari dinding kaca. Jadi kita bisa memandang dengan bebas city view. Kalau kita juga ingin lebih privacy, kita bisa menutup tirainya dan kita nyaman berada di dalamnya. Nah, travelers, kalau seluruh tirai di dinding kamar dibuka, maka kita akan bisa melihat view dari kota yang cakep, apalagi kalau pada malam hari ya. Dan kelihatannya kamarnya menjadi luas karena kita bisa melihat dari kamar pemandangan kota yang sangat indah. Cakep ya travelers, saya suka banget ngelihatnya. Juga di sini ada meja dan kursi kerja travelers, bentuknya agak bulat dan lebih artistik. Dan kalau ngelihat cermin yang ada di atas meja, ini sih bisa difungsikan juga sebagai meja rias. Pintu kamar mandi dari area tempat tidur ini menggunakan pintu geser ya travelers. Biasanya sih saya biarkan terbuka supaya kelihatan lebih lapang, toh sama keluarga sendiri ya. Tapi kalau travelers ingin lebih private antara kamar mandi dan kamar tidur, itu bisa ditutup pintunya dengan menggeser sehingga privasinya benar-benar terjaga. Nah, sekarang kita masuk ke area kamar mandi ya travelers. Aura kemewahannya sangat kerasa, apalagi begitu melihat bathroomnya dengan dinding kaca menampilkan view kota yang begitu indah. Jendela kacanya bisa ditutup ya travelers dengan menutup tirainya sehingga kita bisa lebih luasa berendam di bathtub dengan nyaman. Bathtubnya juga dilengkapi dengan sandaran leher atau sandaran kepala, kemudian ada beberapa shower. Di sini bisa untuk air panas, air dingin. Ini benar-benar bathtubnya mewah banget. Juga dilengkapi dengan loofah dan juga bath salt atau garam mandi. Jadi udah kebayang lah ya kalau kita berendam sambil melihat kota Jakarta dengan taburan bath salt ini, pasti benar-benar refreshment banget. Kemudian juga amenitasnya juga lengkap travelers, ada di laci, ada sisir, shower cap, sikat gigi, sampai mouthwash. Ada juga untuk mandinya, sampo, shower gel, kemudian conditioner. Ini diberikan dalam kemasan yang gede ya, nggak pelit. Sabun cairnya menggunakan merek ini nih, saya agak bingung juga bacanya, maklum. Kayak bahasa Perancis, oh bukan ya, Blenheim Bouquet. Nah, ini adalah toiletries made in London. Keren ya, keren. Harumnya juga wangi travelers. Ini shower roomnya ya travelers, ada dinding kacanya dengan pintunya sehingga tidak basah nyiprat-nyiprat keluar. Kemudian showernya juga ada dua jenis semprotan hujan dan semprotan pancaran jet. Air panas, air dingin juga nggak ada masalah, pancaran airnya juga kenceng. Ini toiletnya menggunakan Japanese toilet dengan tombol-tombol yang canggih. Jadi kita bisa duduk-duduk sambil merasakan sensasi panas di dudukannya dengan menekan tombol ini. Jadi bisa diatur ya supaya ini bagian bokong itu bisa kerasa anget ya. Kemudian juga untuk flushingnya juga bisa menggunakan atau menekan tombol. Kemudian untuk bilas-bilasnya juga dengan menggunakan tombol. Jadi tangan kita bersih, nggak kena air. Nah, ini powder roomnya ya travelers, untuk tempat nyimpan koper-koper. Dan kemudian kalau misalnya nginep
maksudnya untuk waktu beberapa hari bisa nyimpen pakaian-pakaian atau pernak-pernik ya, ini di laci-laci. Laci-lacinya tersedia banyak, dan yang saya suka juga setiap laci itu diberikan lampu. Cakep banget. Tapi karena saya cuma nginepnya 2 hari, maka laci-laci ini tidak saya gunakan. Biasanya sih semua pakaian atau pernak-perniknya tetap saya simpan di koper. Maklumnya cowok. Untuk menempatkan koper yang gede juga cukup leluasa di powder room ini. Tersedia rak untuk luggage bag. Di sebelah kiri dan kanannya ada lemari tertutup dengan pintu. Di sebelah kirinya adalah isinya iron board dengan steamer yang tergantung, kemudian ada laundry bag, dan di sebelah kanannya adalah untuk tempat menggantungkan baju, ada hanger dan kita bisa menempatkan baju di situ. Kita dapatkan 2 pasang slippery hotel untuk di kamar, ini dibungkus dengan kain tile warna putih. Juga kartu status tidak ingin diganggu yang akan kita tempatkan di depan kamar, juga bentuknya lucu. Kalau travelers ingin laundry bisa manfaatin laundry service. Ini rate-nya, kalau dilihat sih rate-nya standar lah ya untuk hotel bintang 5 yang kelas luxury. Oh ya, traveler di sebelah kanan pintu masuk di seberang powder sebenarnya ada toilet kecil juga, ini untuk living room. Jadi kalau kita menerima tamu bisa memanfaatkan toilet ini. Sekarang ini udah pagi nih travelers, kita lanjutkan breakfast yuk. Breakfastnya ada di Arts Cafe by Raffles, letaknya di lantai dasar, dekat pintu connecting menuju mall. Breakfast dimulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Saya dan anak-anak sengaja datangnya pagi ya, biar breakfastnya leluasa, karena habis ini anak saya rencana mau renang. Resto disambut oleh petugas resto, kemudian mengajak saya dan anak-anak untuk duduk di meja yang dipilihkan oleh mereka. Saya dan anak-anak duduk di bagian dalam ya travelers, dan saya enjoy dengan posisi ini karena saya bisa menikmati pemandangan sekitar hotel melalui dinding kaca yang ada di dalam resto. Kalau dilihat sekilas sih menu breakfastnya nggak terlalu banyak variasi ya travelers, dan pilihannya juga agak terbatas. Tapi ternyata Arts Cafe ini punya sistem a la carte buffet ya travelers, di mana tamu-tamu yang nginep dan akan breakfast bisa pilih makanan yang ada di menu yang mereka siapkan. Jadi ada buku menu dan di situ ada beberapa pilihan menu, kita bisa pilih, order, makanan akan langsung diantarkan ke meja kita oleh petugasnya. Jadi travelers bisa lihat sendiri lah ya. Di sini menu-menu yang sudah disiapkan oleh Arts Cafe untuk breakfast dan sudah disajikan di meja saji. Terus terang beberapa menu yang disajikan di meja saji saya nggak terlalu hafal ya travelers, nggak terlalu tahu juga, terutama menu-menu western. Tapi yang saya lihat di sini ada makanan pembukanya, ada sup asparagus, kemudian ada juga sup kentang atau potato soup. Nah ini pilihan noodle-nya ya travelers, enak dimakan pagi-pagi. Yang istimewanya adalah meatballsnya atau baksonya menggunakan daging sapi wagyu. Langsung dong saya order buat anak saya. Pilihan noodle-nya juga ada mie kuning dan mie lebar atau kue tiaw. Ini pilihan dimsumnya travelers, ada bakpao, ada siomay, ada hakau, enak-enak. Nah pilihan bubur ayamnya juga pilihan bubur yang ala Chinese ya travelers, yang buburnya ini agak-agak cair ya, bukan bubur ayam kayak Nusantara gitu yang lebih padat. Istimewa juga ada juga menu tambahannya untuk melengkapi bubur ayam ini. Ada sate telur puyuh, ada ati ampela juga. Pilihan buburnya juga ada bubur jagung dan kemudian ada bubur manis juga. Ini khusus Japanese bar-nya ya. Di sini kita bisa memilih beberapa pilihan menu untuk Jepang dan kita bisa order lewat petugasnya. Untuk pilihan karbonya ada nasi putih, nasi goreng, bakmi goreng. Ini pilihan untuk menu westernnya, ada chicken ham, beef pastrami, dan lain-lain juga. Nah ini counter yang menyajikan menu yang dibuat khusus oleh chefnya. Jadi ada breakfast cubano, ada spicy vegetable hash, dragon shea pudding, ada steak dan egg, kemudian agura pancake. Penasaran dong dengan menu yang dibuat oleh chefnya, jadi saya pesan egg and chicken stick. Ini beefnya pakai Australian tenderloin ya. Ini bubur-bubur yang manis ya travelers, ala khas Indonesia. Ini pilihan buahnya saya suka karena ada markisa. Juga ada pilihan aneka jus segar. Bread and pastry ini bagian dari Art Cafe, namanya patisserie. Ini tempatkan di bagian sebelah kanan dekat pintu masuk.
Jadi kalau ada pengunjung mall yang mau beli cake, pastry di sini itu juga bisa beli di Ars Cafe ini. Ada jajanan pasar juga di sini. Saya suka ada gemblong, ada apem. Kalau mau beli cake, pastry, puding di tempat ini, terus kemudian dine-in atau makan di tempat juga bisa disediakan tempat yang bagus dan cakep, instagramable. Ini bread yang saya pilih, croissant. Saya suka yang almond karena lembut, teksturnya enak. Nah, saya sebagai penggemar waffle memilih fruit waffle. Ini favorit saya, cawan musi. Ternyata disediakan juga di sini. Untuk restonya saya cukup puas sih meskipun tidak terlalu spektakuler. Tapi dengan ada beberapa pilihan menu yang bisa kita order secara langsung, ini bisa memberikan opsi dan pilihan bagi saya dan anak-anak untuk menikmati makanan-makanan yang mungkin tidak saya temukan di hotel-hotel lain. Jadi agak di luar yang standar-standar gitu deh makanannya. Juga beberapa sudut yang dibuat instagramable, membuat makin betah dan juga cakep sesuai dengan namanya Ars Cafe. Habis breakfast langsung dong renang, karena anak saya udah pengen renang dari tadi ya. Dan biasa kalau memang staycation weekend ya pasti ngabisin waktu lebih banyak di area kolam renang untuk nyeneng-nyenengin anak. Nah, jadi begitu masuk melihat kolam renang yang gede, anak saya udah seneng ya, karena kolam renangnya ukurannya persegi panjang dan besar. Kemudian ada kolam renang anak, ada juga kolam renang dewasa, dan di paling pojokan tuh ada kolam jacuzzi yang ukurannya juga cukup besar, bisa untuk anak dan dewasa. Kolam renangnya bersih, gede, dan banyak tanaman hijaunya. Jadi meskipun outdoor, saya sebenarnya berenang itu sekitar jam 9-an ya sampai jam 11. Ini suasananya nggak terlalu panas ya, dan anak-anak saya senang banget main di sini. Dengan lantai keramik berwarna biru, jadi memang kolam renang ini kelihatan menantang banget nih untuk dicobain. Di satu sisi kolam renangnya untuk ukuran dewasa juga dibuat sedemikian rupa ya. Jadi bisa berendam sambil jemur-jemur, mungkin buat bule-bule, tamu-tamu bule yang nginep di sini juga ya. Nah, ini kolam jacuzzinya ya travelers, ada atapnya juga dari bahan fiber transparan. Berendam di sini berlama-lama, merasakan sensasi busa, buih-buih di kulit kita, rasanya pasti asik banget. Sini juga ada pool bar namanya Navina, dan kita bisa mesen makan minum di sini sambil nunggu anak berenang. Dan kemudian yang asiknya lagi ketika berenang di sini, setiap tamu, setiap meja itu disediakan atau diberikan free complimentary buah-buahan segar. Di pinggir kolam juga ada lazy chair kalau ingin sunbathing atau duduk-duduk santai menikmati suasana weekend atau sambil mengawasi anak-anak yang sedang berenang. Ada semacam saung-saung ya buat santai. Saya nggak tahu apakah saung-saung ini kita bisa pakai free atau memang harus order makanan minuman dulu di pool barnya. Menunggu anak-anak berenang, saya melalui jalan setapak dari area kolam renang menuju taman luas yang ada di lantai yang sama. Dan ini tamannya luas banget ya travelers. Boleh dibilang kita nggak ngerasa bahwa ini ternyata sebenarnya berada di atas gedung. Karena juga dilengkapi dengan jogging track, kemudian ada beberapa instalasi seni seperti patung-patung yang menambah suasana taman itu menjadi cakep. Patungnya juga warna-warninya, ada warna biru, ada warna merah. Fancy, baru kali ini saya staycation di hotel dengan taman outdoor yang seluas ini dan bukan berada di di permukaan jalan ya, tapi ada di lantai 14. Ini juga terawat rapi travelers, cakep ya. Juga kolam-kolam dengan air mancurnya. Susuri taman seperti ini, kita nggak merasa seperti berada di atas gedung ya travelers, dan kita bisa melihat gedung-gedung tinggi di sekitar hotel ini. Di taman ini juga ada playground untuk anak-anak, outdoor playground ya. Dan di sini ada beberapa permainan edukasi dan bisa digunakan untuk exercise atau melatih anak-anak kemampuan motorik halus atau kasarnya, kemampuan kinetisnya, ada ayunan, ada kuda-kudaan, ada tangga-tanggaan. Ini bagus deh. Lantainya juga terbuat dari bahan karet ya, jadi kalau ada anak jatuh nggak buat luka atau nggak bikin sakit. Kemudian saya berjalan lagi dan nemu lapangan tenis, ada 2 lapangan dan juga lapangan basket. Ini lapangan tenis ini disewa ya travelers, jadi kita bisa manfaatin dengan bayar sekitar 300.000 per orang untuk 1 jam. Kita udah jalan-jalan menyusuri taman dan kembali ke kolam renang, anak saya masih asik berenang. Jadi yuk kita lanjutkan ngecek fasilitas fitnessnya ya travelers. Fasilitas gymnya juga gede travelers. Dan nggak main-main juga sih karena disiapkan dengan baik. Kemudian view-nya juga menghadap ke arah taman melalui dinding-dinding kacanya.
Peralatannya juga cukup lengkap, mau latihan kardio, latihan beban, atau exercise lainnya di sini tersedia lengkap. Termasuk juga disediakan ruangan khusus untuk treatment kalau ada tamu hotel yang mengalami nyeri, injury, atau sakit pada saat melakukan gym. Di sini disediakan juga infused water, ada apel segar, dan termasuk juga ada headphone yang bisa digunakan kalau tamu ingin gym sambil menikmati musik secara khusus. Tetap ya, di area gym pun juga ada lukisan-lukisan yang cakep. Ini benar-benar art hotel banget sih. Ini suasana di sekitar gym and spa-nya ya. Ada sofa, chair yang cakep dengan warna biru dan kemudian ada lampu yang artistik, keren dah. Toilet dan changing room-nya juga bersih, rapi, dan ada beberapa locker yang bisa dimanfaatkan. Ini suasana pool pada malam hari. Kalau travelers ingin habiskan waktu di sini sambil menikmati city light, ini pasti menjadi suasana yang menyenangkan dan bagus. Ada juga ruang khusus untuk treatment spa dan massage. Kalau saya bukan orang yang suka massage, jadi travelers lihat sendiri deh fasilitas yang tersedia. Tadi kan ada fasilitas playground yang outdoor ya travelers tuh anak-anak. Nah ada juga untuk anak-anak kids club yang ini indoor. Tempatnya tetap di lantai 14 di dekat kolam renang, dekat dengan gym. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak lebih banyak ke kemampuan motorik halus dan kemudian kemampuan atau skill untuk art. Dan boleh juga di sini memanfaatkan buku-buku untuk baca santai-santai. Ke mall sebelah juga gampang, tinggal turun ke lobi menuju ke Art Cafe. Di situ ada security dan ada X-ray, kemudian berjalan keluar dan kita langsung sudah masuk ke area mall Lotte Avenue. Gimana travelers? Sudah cukup dapat gambaran ya gimana weekendan atau staycation atau nginep di Hotel Raffles Jakarta. Sekali lagi saya sangat menikmati bersama keluarga menginap di sini karena fasilitasnya bagus, oke, lengkap, untuk anak-anak juga menyenangkan, tidurnya nyenyak, suasananya juga aman, dan kemudian jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Meskipun lokasi hotel memang di tengah kota ya. Oke traveler, sekian dulu virtual tour kita weekendan staycation di Hotel Raffles Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.